يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على ما عنتم. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahil ghaniyil hamid, al-mubdi'il mu'id, al-fa'al lima yurid. Ahmaduhu subhanahu ala ma aulahu minal in'ami wa tasdid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-azizul hamid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ilal imani wa tauhid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum min salihil abid. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Usikum ma iya ya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni illa bamughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi fanata fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah sampai saat dan detik ini kita masih dirahmat, nikmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita, termasuk menaikkan sholat Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dalam artian senantiasa melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Masyarul muslimin rahimakumullah, hari ini Jumat tanggal 5 Februari 2021 bertepatan dengan 22 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Dan kehidupan kita semakin hari tidak semakin nyaman, tapi justru semakin mengalami problem-problem yang semakin berat. Memang kehidupan ini, dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak masalah, banyak problem. Oleh karena itu tidak heran kalau kehidupan kita memang banyak problem-problem itu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk sedikit memberikan solusi terhadap problem-problem atau kegelisahan-kegelisahan yang kita alami. Terkait dengan itu, masyarul muslimin, Allah tadi berfirman sebagaimana yang saya kutip di depan, wa dhannuni idza bamughadiban. Ingatlah ketika Dinun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, itu dhahaba mughadiban, pergi dari kaumnya dalam keadaan marah. Fadhanna allan naqdiru alaihi, dia mengira bahwa saya Allah tidak mampu memberikan peringatan, memberikan kesempitan hidup dalam kehidupannya. Fanata fi dhulumat, kemudian dia meminta kepadaku di kegelapan malam dengan ucapan la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna, kemudian aku memenuhi permintaan dia, wa najainahu minal gham, dan aku selamatkan dia dari kegelisahan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah aku menyelamatkan orang-orang mukmin. Masyarul muslimin rahimakumullah, ayat ini menceritakan kejadian yang dialami Nabi Yunus alaihissalam. Saya tidak menceritakan bagaimana kejadiannya, tapi yang paling penting di sini kita ambil hikmah adalah ketika Nabi Yunus alaihissalam, ya kalau bahasa kita begot mungkin ya, ngambek, kemudian meninggalkan kaumnya, dikatakan hampir putus asa, karena memang sebelumnya dia mengalami putus asa, kemudian mau meninggalkan kaumnya itu, dan diingatkan oleh Allah, kamu kembali lagi, lakukan dakwah itu selama 40 hari 40 malam. Nah, baru nanti ketika tidak ada respon, silakan kamu melakukan apa saja. Nah, sudah berjalan 37 hari Nabi Yunus berdakwah sesuai dengan perintah Allah kembali itu, tinggal 3 malam atau 3 hari lagi, dia kemudian berjanji, ingat kalau sampai 3 hari lagi kalian tidak bertaubat dan tidak mengikuti perintahku atau ajaanku, siksa Allah akan turun. Nah, sudah hari ke-40 kemudian belum juga mereka merespon. Akhirnya ada tanda-tanda siksaan itu akan turun, dan kemudian ya ada mendung yang sangat-sangat gelap dan warna kulit mereka berubah. Nabi Yunus mengira itu siksaan sudah tiba. Nah, dalam kondisi seperti itulah kemudian Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya. Nah, ternyata di esok harinya itu betul-betul siksaan hampir tiba, dan kemudian kaumnya mencari Nabi Yunus alaihissalam, ternyata dia sudah meninggalkan kaumnya, dan itulah kemudian Allah mengira, si Yunus mengira bahwa Allah tidak memberikan peringatan, fadhanna alla naqdiru alaihi. Nah, ketika itulah kemudian Nabi Yunus naik kapal, dan kemudian ya terjadilah oleng kapal itu, hampir semuanya tenggelam. Kebiasaan mereka kalau ada kapal yang oleng begitu, ada penumpang yang ya tadi saya sebut begot itu, ada yang penumpang yang nesu, yang marah-marah, lari dari komunitasnya. Nah, kemudian diambillah lotre, dan ternyata 3 kali berturut-turut lotre itu mengena pada diri Yunus alaihissalam. Maka Yunus dengan kesadaran hati, ya sayalah yang lari dari kaum saya, dan kemudian dia menjatuhkan diri ke dalam laut dan dimakan oleh ikan. Disitulah kemudian Allah bilang, fanata fid dhulumat. Dia memanggil kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah fid dhulumat, di malam gelap yang super gelap. Allah menyebut dengan dhulumat, dengan jamak dari dhulmat. Itu berarti ada di kegelapan malam, di kegelapan perut ikan, dan kegelapan lautan. Fil dhulumat. Nah, ketika Nabi Yunus alaihissalam berdoa di dhulumat itu dengan ucapan atau dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Maka aku sahutlah, aku sembadani permintaan dia, dan aku selamatkan dari gham. Masyarul muslimin rahimakumullah, ketika ayat ini disampaikan oleh Nabi kepada sahabat, ya Rasul, apakah doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu khusus untuk Nabi Yunus atau termasuk kepada semua umat mukmin?
Nabiullah menjawab, doa itu khusus untuk Nabi Yunus dan umum kepada seluruh umat mukmin. Itu yang terkandung di akhir ayat itu, wa kadzalika nunjil mukminin. Ai wa kadzalika ai kafi natidulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin nunji minal gham al mukminin. Aku selamatkan dengan ucapan, dengan permintaan itu kepada seluruh umat mukmin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Para ulama berselisih pendapat mengenai berapa malam, berapa hari Nabi Yunus di dalam perut ikan. Menurut Muqatil itu ada 3 hari. Menurut Atok 7 hari. Menurut Ad-Dhahak 20 hari. Dan menurut As-Sadinan Al-Kalabi 40 hari. Melihat kondisi Nabi Yunus yang dilempar ikan dalam kondisi seperti anak burung, itu enggak mungkin kalau hanya 3 malam atau 3 hari. Jadi menurut saya mengambil pendapatnya As-Sadi dan Al-Kabi itu 40 hari 40 malam, sehingga kondisi Nabi Yunus begitu lemah, tidak mampu berbuat apa-apa ketika dilempar oleh ikan itu. Nah, terkait dengan doa yang kita lakukan, kita minta kepada Allah untuk mengatasi problem kita, menurut saya ya 40 malam dalam kondisi kegelapan, kita tahajud di tengah malam, minta kepada Allah selama 40 hari 40 malam atau 40 malam sebanyak 41 kali. Insya Allah doa kita disembadani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana Rasulullah menyatakan mamin makrubin yad'u bidakwati dinun fi batnil hut illa stujiba. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kerupekan dalam hati yang kemudian dia berdoa dengan doanya Nabi Yunus di dalam perut, kecuali Allah akan memenuhinya, kecuali Allah akan mengentaskan kegelisahan dan kesengsaraan kita itu. Mudah-mudahan apa yang sampai sedikit ada guna dan manfaatnya, dan kita bisa menyelesaikan problem-problem kita dengan senang hati tanpa mengalami kesulitan dan kesusahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi mil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Akhiru qali hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin wa ja'ala lahu sam'a wal absara wal afidah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa tabi'ihim wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullah fi kulli hal wa alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala mal muttaqin wa fa'alul khaira la'allakum tashkurun. Inna Allah malaikatahu yusholluna nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna qamil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah
innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.